memanjatkan kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan malam hari ini masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa hadir, bisa bersilaturahmi di acara kita yaitu di Wakaf Mulia Podcast. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kepada Ustadz Hendri Tanjung yang senantiasa dirahmati oleh Allah, kepada Bapak Ibu semuanya, Ustadz dan Ustazah, peserta Wakaf Mulia Podcast yang pada kesempatan malam hari ini, yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah. Berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti selama 1 jam, 1,5 jam ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan terkait tema kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu tentang tata kelola nazir wakaf. Temanya tentang urgensi legalitas nazir wakaf uang untuk lembaga. Acara kita pada kesempatan malam hari ini diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute dan juga bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia, yang harapannya acara kita pada malam hari ini bisa memberikan informasi yang lebih lengkap lagi terkait dengan urgensi legalitas nazir wakaf untuk lembaga, sehingga ketika lembaga melakukan aktivitas apakah itu fundraising ataupun pengelolaan harta benda wakaf itu sesuai dengan perundang-undangan dan juga tentunya sesuai dengan syariah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan belajar langsung kepada Dr. Hendri Tanjung. Beliau adalah Komisioner Badan Wakaf Indonesia yang nanti akan membersamai kita dan juga kita nanti akan bertanya kepada beliau secara langsung terkait mungkin ketika ada hal-hal yang selama ini masih menjadi pertanyaan bagi kita secara pribadi maupun secara kelembagaan. Baik, kita akan langsung saja memulai acara kita pada kesempatan malam hari ini. Marilah forum kita pada kesempatan malam hari ini kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi memperlancar acara kita dan juga membawa keberkahan bagi kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, nanti akan ada presensi yang akan kita share ya di chat Zoom. Nah, mohon nanti Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini bisa mengisi presensi yang sudah disiapkan oleh panitia dan juga insya Allah nanti materi seminar pada kesempatan malam hari ini akan dikirimkan ke Bapak Ibu sekalian untuk dipelajari lebih ulang lagi. Oke, mohon ditunggu nanti untuk presensinya dan mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah ini ya mendaftar kemudian teman satu lembaganya belum bergabung di Zoom ini bisa dicolek-colek Bapak Ibu supaya segera hadir karena kita akan segera saja memulai acara kita pada malam hari ini. Dan langsung saja kita akan mempersilakan kepada beliau Ustadz Dr. Hendri Tanjung untuk menyampaikan materinya pada kesempatan malam hari ini. Kepada Ustadz Hendri Tanjung, kami persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Makasih Mbak Isna ya, yang terus dengan sabar membersamai. Insya Allah Ustadz. Mas Eko yang saya hormati dan saya muliakan, ini pejuang-pejuang wakaf ini ya. Walaupun berat perjuangannya ya, tapi kalau orang bejo itu pantang mundur. Sekali layar terkembang pantang surut ke belakang. Gitu dong ya. Mantap. Kalau yang lain ini yang off cam aja yang saya sapa ya. Yang on cam yang saya sapa. Yang off cam saya tidak sapa ya. Yang on cam Pak Faisal, apa kabar Pak Faisal? M Faisal.
Sebentar Ustadz, kita siapkan untuk bisa langsung unmute. Ya. Sudah Ustadz, bisa langsung di-unmute. Ya. Alhamdulillah, Ustaz, saya kesempatan baca saja. Ya, baik. Dari mana nih Pak Faisal? Dari Indramayu, Yayasan Lebah Sentolo. Oh, Indramayu. Ya, baik. Yang berikutnya Pak Juheni. Assalamualaikum Ustaz. Dari Al-Multazam. Al-Multazam Kuningan Ustaz. Kuningan. Masya Allah. Ya. Ya. Pak Safrijal. Siap Ustaz. Dari mana? Dari Kota Jambi Ustaz. Dari Yayasan Berkah Karunia Umat. Dari Kota Angsodu. Ya Ustaz. Saya itu Kota Angsodu itu nggak lupa itu ya. Alhamdulillah. Ada kopi apa itu? Kopi AA. apa? Kopi apa? Kopi AA ya Ustaz. Kopi AA. Ya. Ya nanti saya ke Jambi lagi lah. Siap Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Andri Kusmayadi. Iya Ustaz, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ini Ustadz Andri nih. Gimana, Yang kedua kalinya Ustaz, kenapa? bertemu yang kedua kalinya sama Ustaz. Oh gitu ya? Iya. Antum dari mana Ustadz? Saya bukan Ustaz, Ustaz. Kusmayadi. Saya dulu punya teman Kusmayadi namanya. Oh gitu Ustaz. Saya dari Bogor Ustaz. Bogor di mana? Di Jonggol. Oh Jonggol. Ya, ya. Apa pesantren yayasan apa? Pesantren yayasannya. Apa namanya? Di sini ada Yayasan Pesantren Nusantara Islam Ustaz. Oh, Islam. Oke. Siapa lagi nih? Iis Nur Siswoyo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum juga buat semuanya. Salam kenal dari Yayasan Lebah Sentolo Indramayu. 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 Ya, saya Indramayu ya. Ya, Yati Mur. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Sama juga Ustadz dari Yayasan Lebah Sentolo Indramayu. Oh, aduh, luar biasa nih. Semangat. Semangat Ustadz. Nggih. Semangat. Walaupun malam-malam. Iya Ustadz, insya Allah. Iya. Jadi teman BW minta pagi sampai siang. Nggak bisa full saya kalau hari Senin itu. Jadi, Nggih Ustadz. Ya. Yustiawan Lazah. Oke. Dia hanya melambaikan tangan saja. Ya. Suaranya nggak ada tuh. Kayaknya di unmute. Di unmute dulu. Assalamualaikum Ustaz. Nah, gitu. Dari mana nih? Dari Mataram NTB. Oh, Masya Allah. Nahdlatul Wathon. oh, Masya Allah. Mataram. Jauh-jauh tuh dari Mataram. Jam berapa sekarang di Mataram? Sekarang jam 8:49. Ya, beda 1 jam kan? Oke, beda 1 jam. Tengah nih. Oke. Kemudian Carwito. Ada Carwito nih. Ini yang saya sapa yang Waalaikumsalam Ustaz. salam. Dari mana Pak Carwito? Dari Cilacap Ustaz. Oh, Cilacap. Ya. Kota minyak itu, kota minyak. Betul Ustaz. Ya, oke. Rahma Lestari. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Dari mana nih Bu Rahma? Dari Wakaf Cendekia, Yayasan Gembala Sejahtera di Karawang Ustaz. Karawang. Karawang bupatinya perempuan ya? Iya Ustaz, betul.
Nanti ya, masih Bu Dokter kan ya? Masih Ustadz? Berarti periode kedua nih ya? Iya. Sudah mau ganti, jadi nanti tahun depan harus ada PLT. Oh gitu, ya. Oke. Baik. Salam kenal dari Karawang Ustadz. Ya, sama-sama. Saya dulu bicara BUMDes itu di kantor Bupati Karawang itu. Iya. Ibu dokter yang buka dulu acaranya. Iya, Dokter Selika. Dokter Selika. Oh, betul sekali, Ustadz. Habis itu kita makan siang di pinggir waduk ya. Waduk apa? Bendungan itu. Sungai yang di bendung itu. Apa namanya? Oh, kayaknya makan pepes ya Ustadz ya? Ya. Iya, betul. Ayo Ustadz, insya Allah kalau ke Wakaf Cendekia kita mampir sekali lagi ke pepesnya. Oke. Insya Allah lah ya. Ya. Baik, itu saja yang on cam ya, yang lainnya off cam, jadi saya tidak sapa. Baik, saya masuk ke materi ya. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Ya, apa yang terlihat? Good Nazir, government legalitas Nazir. Tata kelola yang baik daripada Nazir itu adalah Nazir yang memiliki legalitas. Ya. Ada nggak Nazir yang ilegal? Ilegal. Ada, Ustaz. Ada, Ustaz. Apa itu contohnya? Nazir ilegal. Nazir yang sudah menerima wakaf tapi belum memiliki izin nazir. Itu ilegal ya? Ya, baik. Ini tadi dikenalkan saya ya. Nah ini jadi kalau tata kelola wakaf itu sudah kita masukkan dalam prinsip-prinsip inti pengelolaan wakaf ya, namanya wakaf core. Oh, belum diambil nasinya ya, Nak? Diambil aja. Bu Yati di mute dulu ya, baik. Nah, ini tata kelola wakaf ini kita buat dokumennya merupakan joint inisiatif antara Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, dan IRT Islamic Development Bank ya. Jadi ini merupakan International Working Group. Jadi kita dengan beberapa teman-teman dari beberapa negara menyusun ini. Ya. Jadi kalau antum lihat di dalam apa namanya kepengurusan ini ya, maka dia ada dari BWI, ada dari BI ya. Nah, saya termasuk salah satu penyusun dokumen ini ya, tata kelola wakaf khususnya untuk tata kelola wakaf di dunia ya. Ini beberapa international working group yang membuat tata kelola wakaf itu. Ya, paling kanan itu yang paling muda itu ya. Yang paling walaupun rambutnya agak-agak putih ya, tapi paling muda wajahnya. Muji diri sendiri namanya ya. Sebelahnya ada Pak Hilmun dari Islamic Development Bank, ada Pak Dadang dari Bank Indonesia, ada Profesor Himayendar dari Islamic Development Bank, ada Pak Arif Ismail dari Bank Indonesia, dan ada Dian ya dari Universitas Pajajaran. Jadi tata kelola wakaf itu masuk dalam 5 area inti daripada wakaf core principle itu ya. Yang pertama adalah fondasi hukum, yang kedua pengawasan, yang ketiga tata kelola, keempat manajemen risiko, yang kelima syariahnya ya. Aspek syariah disebut juga dengan syariah compliance ya. Jadi kita bahas yang merah ya, tata kelola wakaf. Itu dalam WCP yang ke-13 ya. Jadi WCP ini butir semuanya ada 29 butir. Butir ke-13 itu bicaranya tata kelola. Nah, sebelumnya saya ingatkan juga teman-teman untuk memiliki buku ini ya.
Ini himpunan peraturan perundang-undangan wakaf tahun 2020. Di sini ada undang-undang, ada PP ya, 42, PP 25, Permenak ya, nomor 4 tahun 2003, lalu PBWI ya, 19 pada 2010, 2020, sampai yang terbaru nomor 3 2020 ya. Jadi lalu daftar nama-nama nazir wakaf uang saat itu tahun 2020. Ya. Yang jelas kalau dengan sekarang sudah bertambah lagi ya. Tapi ini menjadi penting sekali, basic sekali bagi teman-teman nazir untuk membaca regulasi-regulasi ini. Nah, tata kelola wakaf itu adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi untuk pengambilan keputusannya. Jadi bagaimana sih wakaf itu dikelola, itu sebenarnya tergantung bagaimana sih pengambilan keputusan yang terjadi dalam lembaga wakaf. Ya. Kalau tidak diatur, maka yang terjadi adalah one man show. Bagus nggak itu one man show itu? Ya. Capek sendiri ya. Nah, jadi good governance dapat dipahami dengan memperlakukan 8 karakteristik dasar, ya, partisipasi aktif, tegaknya hukum, transparansi, responsif, musyawarah mufakat, keadilan, ya, efektivitas ekonomi serta accountable, ya, accountable dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di dalam tata kelola itu, ya, disebutkan bahwasanya pengawas wakaf, ya, dalam hal ini BWI maksudnya, ya, selaku berfungsi sebagai fungsi pengawasan, ya, itu menentukan bahwa nazir wakaf atau lembaga wakaf harus memiliki tata kelola, kebijakan dan proses tata kelola yang robust, ya, robust ini yang kokoh, ya, yang kokoh, yang tertulis, ya, di-SK-kan, diimplementasikan, ya. Itu termasuk kesesuaian syariah, ya, strategic tools, kendali lingkungan, ya, ilmu tentang manajemen wakaf, ya, dan tanggung jawab daripada nazir. Jadi ya, tidak satu aspek sebenarnya tata kelola itu, tapi menyangkut beberapa aspek. Ya. Nah, kriteria-kriteria penting, ya, ini disebut dengan esensial kriteria. Yang pertama adalah undang-undang, ya, atau ketentuan syariah atau hukum syariah, regulasi dan Badan Wakaf Indonesia menentukan bahwa konsep dan definisi nazir, ya, itu dapat dipraktekkan dalam situasi saat ini, ya, di mana nazir itu deserve, ya, dia bisa menerima sebagian daripada keuntungan yang diperoleh daripada harta benda wakaf, ya, dengan prestasi tertentu daripada total profit. Ya, jadi boleh nazir itu boleh mengambil sebagian, ya, dengan porsi tertentu daripada total profit. Ya, nah kalau di dalam undang-undang itu 10%, ya, nazir mengambil daripada total profit. Apabila keuntungan itu tidak cukup, ya, untuk membayar manajemen fee misalnya, maka dapat diambilkan daripada harta-harta non wakaf, misalnya sedekah, infak, ya, dan lain-lain. Nah, itu yang bisa diatur dalam wakaf korporasi. Dan ini sejalan dengan pasal 59 Undang-Undang Wakaf, ya, di mana infak itu dapat digunakan untuk dana operasional daripada nazir. Lalu pada poin 2, ya, pengawas wakaf dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia menyediakan, ya, guidance, ya, semacam juplak juknis atau bimbingan, ya,
daripada nazir-nazir untuk menjadi nazir wakaf yang benar. Nanti kita bahas pada pasal 9 sampai pasal 14. Kemudian Badan Wakaf Indonesia secara reguler ya menilai daripada kebijakan dan praktek tata kelola nazir ya yang sesuai dengan regulasi ya. Ini nanti terkait dalam pasal 43 dalam pasal 44 Undang-Undang Wakaf. Masih di kriteria utama, ya Badan Wakaf Indonesia mendirikan atau membuat ya struktur daripada tata kelola nazir yang baik dan membuat aturan-aturan, memilih ya orang-orang yang tepat untuk mengelola wakaf ini, di mana kriterianya honest, jujur ya, trustworthy, dipercaya, upright dan virtuous ya. Orangnya baik lah ya, ini pasal 10 itu Undang-Undang Wakaf. Kemudian BWI juga ya itu menentukan the board of the Wakaf institutions ya approve and actively oppose implementation of the Wakaf direction and strategy. Jadi BWI juga ingin memastikan bahwasanya nazir itu mengikuti ya implementasi daripada pengawas wakaf ya atau Dewan Pengawas Syariah. Wakaf juga ada ya atau pengawas operasional wakaf juga ada, itu mesti diikuti dilihat. Kemudian Badan Wakaf Indonesia juga establish and Islamic culture ya, membuat budaya yang baik ya melalui kode etik, kode of conduct. Mana ribet itu ya? Admin tolong di itu dulu ya. Kemudian establish fit and proper standard in selecting nazir officers. Nah ini membuat SOP ya, SOP pengadaan sumber daya atau SOP rekrutmen calon nazir ya. Itu harus ada, di mana nazir itu mesti memiliki karakter yang baik, punya integritas, memiliki basic knowledge ya tentang wakaf ya, makanya kita persyaratkan untuk ikut sertifikasi ya. Nah, ikut sertifikasi itu minimal menguasai 1 basic knowledge daripada wakaf. Ya. Kemudian establish policies to address conflict of interest and strong control environment. Nah, ini juga penting. Jadi conflict of interest jangan sampai terjadi ya. Lalu yang berikutnya ensures the effectiveness of governance of the entire management of ya. Menjamin keefektifan daripada tata kelola. Kemudian masih dalam kriteria utama pengawas wakaf dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia itu memiliki power ya untuk mengganti nazir ya jika itu memang diperlukan. Jadi mengganti nazir itu bukan sesuatu yang sakral, biasa-biasa saja ya, karena nazir itu bukan pemilik ya, dia bukan memiliki harta benda wakaf, dia hanya pengelola. Sama dengan kita nunjuk direksi sebenarnya. Misalnya kita pemilik saham, pemegang saham, kita tunjuk direksi. Kalau direksinya enggak becus ya kita ganti, sama aja kira-kira dengan nazir. Ya, wakif menunjuk nazir. Kalau nazirnya enggak beres ya diganti nazirnya dengan nazir yang lain. Gitu ya. Kemudian wakaf manajemen should develop competence. Nah, ini dia. Jadi kompetensi apa sih yang minimal dimiliki oleh seorang nazir? Ternyata ada 3. Ya, yaitu manajemen risiko, risk management, audit, ya, dan bisnis. Ya. Nah, di sini kita masukkan bisnis ya sebagai kompetensi yang basic daripada seorang nazir. Kenapa? Kalau nazir nggak ngerti bisnis, sulit itu berkembang wakaf itu.
ya sulit berkembang. Hanya di luar negeri itu orang mengembangkan wakaf itu modelnya ya bisnis saja. Ya. Di Turki ada istilahnya BOT, bill, kemudian transfer, ya. Ada ROT, restore, transfer, ya. Macam-macam. Kayak kita bisnis biasa gitu. Nah, kemudian additional kriterianya, kriteria tambahannya, pengawas wakaf dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia itu melihat ya kira-kira nanti suksesinya seperti apa. Ya. Kenapa? Karena nazir itu kan dia pasti meninggal ya. Wakaf kan abadi. Nah, jadi kalau dia bentuk ya badan hukum, maka keberlangsungannya terjaga, terjamin lah gitu. Ya misalnya yayasan pengurusnya meninggal pasti digantikan. Masa ketua yayasan nggak ada gitu ya? Sekretaris yayasannya meninggal digantikan. Bendaharanya meninggal nggak ada duit jadinya. Digantikan. Ya, jadi dengan adanya organisasi, maka keberadaan daripada nazir itu akan selalu terjamin. Ya. Beda kalau nazirnya perorangan. Itu yang banyak persoalan di kita sebenarnya, nazir perorangan itu ya. Di Medan itu ada nazir perorangan, itu ngelola harta aset wakaf itu 47 hektar satu kawasan. Ya, itu tanah itu diwakafkan pada tahun 48. Ya, 3 tahun setelah Indonesia merdeka, diwakafkan tanah itu. Pewakifnya adalah istri Sultan Delhi. Kemudian yang menerima wakafnya Syekh, ya, Syekh di tanah Delhi itulah. Ya. Peruntukannya buat Islam, pesantren segala macam. Tapi sampai sekarang tidak terwujud ya, karena syekhnya tidak bisa kelola, lalu syekhnya sudah meninggal, sekarang dikelola sama anaknya pun sekarang udah 80 tahun umurnya, udah tua, nenek-nenek. Nah, susah juga jadi. Ya. Nah, lalu laws, regulations, or the supervisor require the wakaf organization to define the supervisor as soon as they become aware of the material of information that affect the business. Nah, ini juga ya. Jadi ini juga Badan Wakaf Indonesia dalam hal ini juga sebenarnya memantau nazir-nazir yang katakan yang nakal gitu ya, yang tidak baik atau yang mulai yang katakan melakukan moral hazard itu tidak main-main itu ya. Dewi akan langsung memberikan hukuman. Coba kita buka pasal 9 ya. Undang-Undang Wakaf ini. Ya. Nazir itu ada 3 di situ kan. Meliputi perorangan, organisasi, atau badan hukum. Nah, perorangan ini juga minimal 3 orang kan. Minimal 3 orang. Ya. Nah, lalu organisasi, ya ini bisa organisasi masyarakat ya seperti Muhammadiyah, NU. Badan hukum ya bisa yayasan. Ya. Cuman badan hukum kita belum badan hukum komersial ya, masih badan hukum sosial. Pasal 10 misalnya. Mbak Isna bisa dibaca nggak, Mbak? Bisa, Ustadz. Jelas. Coba dibaca, Mbak. Pasal 10 Undang-Undang. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Yang pertama, perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf A hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, beragama Islam. Yang ketiga, dewasa. Yang keempat, amanah. Yang kelima, mampu secara jasmani dan rohani.
Dan yang keenam, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Iya. Jadi nazir itu pertama harus WNI. Boleh nggak orang asing jadi nazir? Nggak boleh. Di kita nggak boleh. Ya. Nah, ya. Misalnya Bu Rahma punya teman orang Malaysia misalnya, ingin jadi nazir ya di tempat Bu Rahma, nggak boleh. Ya, harus warga negara Indonesia. Beragama Islam, ya ada orang non Muslim ingin jadi nazir, nggak boleh. Jadi wakif boleh nggak? Boleh. Ya, menerima manfaat wakaf boleh nggak? Boleh. Tapi jadi nazir nggak boleh. Ya. Lalu dewasa, anak-anak boleh nggak? Nggak boleh. Ya, amanah. Nah, kalau orang curang, culas, ya nggak akan bisa jadi nazir. Ya. Lalu mampu secara jasmani dan rohani. Ya. Jadi artinya dia sehat, ya. Kemudian secara rohani dia oke, ya. Terakhir tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Nah, yang kedua ada model nazir organisasi. Ya. Nah, nazir organisasi ini kan pengurus-pengurusnya kan si A, si B, si C, si D ya. Nah, syaratnya pengurus organisasi itu harus memenuhi persyaratan nazir perseorangan dulu. Ya. Baru kemudian bisa menjadi pengurus organisasi. Dan organisasinya pun mesti bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan atau keagamaan. Ya. Nah, jadi banyak bank-bank syariah yang ingin menjadi nazir, dia belum bisa karena bank syariah itu badan hukumnya komersial PT. Sementara kalau bergerak di bidang sosial itu yayasan, beda ya. Beda. Lalu yang ketiga ada bentuk badan hukum ya. Jadi tadi pertama perorangan nazir itu, yang kedua legalitas nazir itu memiliki legal sebagai badan hukum, yang ketiga legalitasnya sebagai yayasan ya. Ya, atau sebagai badan hukum yang lain juga bisa ya, tapi masih bergerak di bidang sosial. Misalnya perkumpulan ya, badan hukum perkumpulan itu boleh. Nah, pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan, ya, kemudian badan hukum Indonesia dibentuk sesuai dengan yang berlaku, ya ini badan hukum Indonesia. Kalau badan hukum asing tidak bisa. Kemudian lagi-lagi badan hukumnya bergerak di bidang 4 itu ya, sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan Islam. 4 itu. Ya. Jadi kalau kesehatan ya itu masuklah di situ. Ya, kemudian sekolah, ya rumah sakit, sekolah, pesantren masuklah di situ. Masjid ya untuk agama Islam. Masyarakat banyak ya. Nah, apa tugas nazir? Mbak Isna, mohon Mbak Isna dibaca tugas nazir. Baik, Ustadz. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, nazir mempunyai tugas yang pertama, melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. 2, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Ketiga, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Yang keempat, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Ya, ya. Jadi mulai daripada mengadministrasikan, ya. Kalau di sertifikasi kita sebut namanya skema penerimaan harta benda wakaf. Ya, kemudian mengelola dan mengembangkan. Ya, ini di skema kita sebut skema pengelolaan harta benda wakaf. Kemudian pengawasan, perlindungan, mengawasan dan melindungi, ya sama. Dan terakhir melaporkan kepada Badan Wakaf Indonesia. Nah ini sekarang ini
kita sedang berikan surat SP1 ini ya kepada nazir-nazir yang belum melaporkan. Ya, ini udah masuk SP1. Nanti kalau nggak lapor lagi masuk SP2. Ya, nggak lapor lagi masuk SP3. Dicabut izinnya. Ya. Nah, kenapa laporan ini penting? Karena kemarin itu ya ada permintaan ya Pak Wakil Presiden minta data wakaf uang di Indonesia. Ya, kita hanya melaporkan yang dilaporkan kan. Ya, hampir 1 triliun ya ketika itu. Tapi kan sebenarnya yang terkumpul jauh lebih dari itu sebenarnya kalau semuanya melaporkan. Tapi karena kita nggak punya data yang kita laporkan yang mengirimkan laporan. Maka itu untuk tahun ini kita agak keras sedikit ya. Jadi kita berikan SP1, nanti SP2 sampai kepada SP3. Supaya nazir-nazir itu melaporkan. Ya. Kan nggak susah cuma melaporkan. Ya, BWI tidak minta uang tidak minta uang hasil wakafnya kan. Hanya minta laporannya ya. Nah, itu dia ya, pasal 11. Ya. Jadi pasal yang berikutnya ya di situ pasal 12 dijelaskan dalam melaksanakan tugas ya yang 4 tadi maka nazir dapat menerima imbalan dari net ya dari hasil bersih dari net profit ya. Tidak lebih 10% gitu. Ya. Nah, undang-undang yayasan pun ya untuk yang sifatnya sosial itu juga begitu, tidak lebih 10%. Nah, ini makanya kita harus jaga juga jangan sampai nanti ketika diaudit lebih dari 10% nanti jadi temuan. Ya, temuan nanti ya jadi kemana-mana beritanya ya. Nah, itu ya seperti yang kita temukan dalam akhir-akhir ini ya lembaga besar yang akhirnya bubar ya. Nah, kemudian dalam melaksanakan tugas, nazir memperoleh pembinaan. Nah, ya. Ini urgensinya legalitas nazir ya. Jadi nazir yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia itu akan mendapatkan pembinaan. Pembinaan itu 2 loh, dari menteri juga ada, dari BWI juga ada. Bahkan dari menteri itu uang kadang-kadang bantuannya. Ya. Tahun lalu 2021 ya kita menyerahkan per nazir itu 100 juta bantuan ya untuk wakaf produktif. Itu dari Kementerian Agama. Ya, kurang lebih 30 nazir yang diberikan. Berarti 3 miliar kan. Menteri Agama menggelontorkan uang gitu. Ya, itu bantuannya aja. Bantuan untuk pengembangan wakaf produktifnya. Nah, ketika itu saya mendampingin yang di Ciamis. Ya. Nah, Ciamis itu pesantren, dia punya lahan wakaf diproduktifkan untuk ternak lele. Ya, jadi yang 100 juta itu ya semuanya kemudian untuk pengembangan ternak lele jadinya. Ya, macam-macam sih usaha nazir itu ya. Tapi itu bantuan. Jadi bukan hanya bantuan pembinaan SDM seperti yang BWI lakukan selama ini, tapi dari kementerian juga ada pembinaan berupa bantuan uang itu ya. Jadi untung menjadi nazir itu yang terdaftar itu untung ya. Kita tidak koper juga kita. Pasal 14 dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada pasal 13, nazir harus terdaftar. Nah ini dia, ya. Harus terdaftar supaya dia dapat pembinaan. Kalau enggak ya kita enggak akan lakukan. Ya. Lalu ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah.
Nah ini kalau kita lihat ya, tata kelola nazir itu, ya, ini wakif sebelah kiri, tengah ini adalah nazir, bawah ini adalah mauquf alaih. Ya. Tapi masing-masing punya irisan. Ya. Irisan. Wakif akan terus memberikan wakafnya kepada nazir apabila ada trust atau kepercayaan. Ya. Dan nazir itu akan terhormat di mata mauquf alaih apabila memiliki performance yang bagus, gitu ya. Nah, itu irisannya di situ tuh. Ya. Dan di masing-masing irisan ini ada tata kelola. Bagaimana caranya supaya terjadi trust? Ya, buatlah tata kelola yang baik. Bagaimana caranya supaya performance nazir itu bagus? Ya, buatlah tata kelola yang baik. Gitu ya. Nah, ini jadi saya ingat survei yang baru dilakukan oleh BWI ya tentang indeks implementasi WCP ini. 31 nazir yang kita survei, ya itu hanya 4 yang sangat baik. Ya, yang lainnya baik, kurang baik, cukup baik, tidak baik, gitu ya. Nah itu makanya kemarin kita lakukan pelatihan pembuatan SOP ya tentang nazir ini. Ya. Nah, SOP kemudian diteruskan dengan pendampingan ya. Ada 2 lembaga yang kita dampingi betul, yaitu ESQ ya, Wakaf Peradaban Bangun Bangsa ya, dan Mulia ya, Mulia Institute ya. Itu kita dampingi terus bagaimana membuat SOP yang baik ya. Nah, ini hasil survei 16 nazir ini tahun sebelumnya, tahun 2021. Kalau yang baru saya belum bisa laporkan ya hasilnya karena masih ongoing ya. Yang 2021 ya, good nazir governance itu pertama memiliki kebijakan SOP sumber dana bagi hak nazir, memiliki kelengkapan dan deskripsi kerja, memiliki sumber pengembangan SDM, yang tersertifikasi. Ya, itu makanya pentingnya sertifikasi itu. Sederhananya beginilah, kalau kita nggak tahu ilmunya, gimana kita mau bekerja? Ya kan nggak mungkin lah. Ya, makanya syarat untuk menjadi nazir itu dia ada minimal 2 orang itu sudah memiliki sertifikasi nazir. Ya, minimal kalau semuanya bagus ya minimal 2 orang. Ini demografi nazir yang kita survei kemarin ya. Dari Bandung, Jakarta, Tangerang, Jogja. Jogja juga ada ya. Ya. Dari Jakarta mayoritas 8 nazir ya. Kemudian dari Tangerang 1 nazir, dari Jogja 1 nazir, dari Bandung 2 nazir. Ya. Jadi 8, oh ini 422 ya, 422 dari Jakarta 8. Nah ini saya nggak sebutkan nazirnya ya, soalnya tidak elok kalau nanti tiba-tiba nilainya tidak baik atau kurang baik, tidak elok. Ini inisial saja, nazir A, nazir B, nazir C. Coba kita lihat nilai good nazir governance-nya. Itu ada yang paling rendah itu berapa? 0,35. 0,30 malah. Tapi yang paling baik ada 0,85 nih. Ya. Maksudnya paling baik ini apa? Dia memiliki ini. Dia memiliki SOP, dia memiliki kelengkapan struktur, dia memiliki job desk, dia memiliki sistem rekrutmen yang baik, dia memiliki sistem pengembangan nazir yang baik. Ya. Dia juga memiliki nazir yang sudah tersertifikasi gitu. Itu begitu. Ya. Nah, ini. Coba yang sangat baik berapa? Cuma 1, nomor 4. Yang kurang baik 1, 2, 3, 3. Yang cukup baik 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Yang baik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya.
bagus lah. Artinya baik dengan kalau cukup baik itu kita anggap tidak baik ya, misalnya ya. Berarti yang baik itu baik ke atas lah, baik dan sangat baik itu kan setengahnya lumayan. Ya. Ini nazir-nazir besar ini, bukan nazir-nazir kecil. Ini nazir-nazir besar yang mengelola dana harta wakaf itu ratusan miliar ya. Nah, jadi dari hasil survei itu kita membuat rekomendasi ya, diperlukan sebuah proyek pelatihan maupun pendampingan. Nah, ini yang sudah kita lakukan sekarang ya untuk meningkatkan performa nazir ya dalam mengerjakan WCP ini. Kemudian diperlukan pemantauan dana secara berkala. Ini alhamdulillah tahun 2021 kita lakukan, sekarang 2022 kita lakukan lagi, berarti keberkalaannya ada. Yang ketiga, diperlukan solusi WCP kepada berbagai pemangku kepentingan wakaf di Indonesia. Ini podcast kali ini juga ya, itu juga termasuk sosialisasi nih, ya, sosialisasi daripada tata kelola dalam WCP itu ya. Jadi ini juga membantu ini, jadi Mas Eko ini membantu BWI nih, ya, untuk melakukan sosialisasi. Makasih Mas Eko ya. Nah, ini BWI memulai penghargaan TG dari Cambridge IFA. Ya, jadi Badan Wakaf Indonesia itu tidak hanya mungkin tidak terlalu terkenal di Indonesia, tapi sangat terkenal di luar negeri. Ya, kita mendapatkan Global Good Governance Awards namanya ya. Jadi penghargaan memiliki Global Good Governance. Jadi ketika kita bicara good governance, sebenarnya kita sudah mendapatkan penghargaan itu. Ya. Ini testimoni daripada CEO Cambridge IFA ketika BWI mendapatkan ini. Ya. Ini harusnya yang menerima Pak Nu ketika itu. Cuman Pak Nu berhalangan, Pak Nu minta saya untuk menerima penghargaannya. Nah, itu kata Dr. Sofia Asmi sebagai CEO-nya Cambridge IFA ini. Jadi Cambridge IFA ini semacam lembaga think tank ya, think tank, lembaga penelitian di Inggris itu yang meneliti organisasi-organisasi di dunia, di semua negara. Ya, yang kira-kira untuk bisa diberikan penghargaan itu dia akan berikan penghargaan. Apa dia bilang Dr. Sofia, on behalf of the organizing committee, I applaud and congratulate this year's winners who have displayed leadership and world class. Ya, jadi BWI ini menurut mereka sudah world class best practice ya. Saya nggak tahu, mungkin karena BWI mengeluarkan wakaf core principle kali ya, yang memang dokumennya world class sifatnya, karena di launching juga dalam pertemuan Bank Dunia. Mungkin itu ya. Mungkin itu karena itu kan launchingnya 2018, 2019 kita dapat penghargaan. Jadi setahun setelahnya kita dapat penghargaan. Jadi saya juga kayaknya saya duga-duga mungkin kena ini. Ya. Nah lalu kemudian ini apa pentingnya tata kelola ini ya? Tata kelola ini sangat-sangat penting ya kawan-kawan sekalian ya. Saya nggak bisa bayangkan wakaf ke depan apabila nazir itu serampangan gitu loh. Ya, sembarangan gitu kalau wakaf itu. Nggak bisa saya bayangkan wakaf ke depan itu carut marutnya itu. Sekarang aja pening lah. BWI pening ini sekarang ini. Banyak kali kasus-kasus wakaf. Ya gara-gara nazirnya nggak amanah, gara-gara nazirnya nggak bisa kelola segala macam ya. Ini yang sekarang kasus yang saya tangani aja ada 3 sekarang besar-besar ini. Ya. Pening kepala ya. Nah, maka itu tolonglah ya teman-teman nazir, perhatikan betul ini tata kelola ini. Ya, dalam sertifikasi kan saya bilang juga, kalau nggak sanggup kelola jangan diterima. Karena harta wakaf itu bukan milik nazir, beban nazir yang benar, bukan milik, beban. Ya. Ini kan gara-gara salah paradigma gitu loh. Nazir itu merasa ketika orang memberikan wakaf jadi punya dia gitu, diterima-terimanya aja gitu. Ya. Padahal itu jadi beban bagi dia. Ya.
Gitu. Nah, kalau tata kelola itu bagus, maka ekonomi akan naik. Ini satu penelitian di Chulalongkorn University Thailand ya, menjelaskan bahwasanya dengan menggunakan 16 ya data 16 negara-negara Asia selama 20 tahun ya, itu diperoleh jika composite governance index meningkat 1%, ekonomi tumbuh 0,54%. Coba bayangin, setengahnya ekonomi tumbuh. Padahal kalau ekonomi tumbuh 1% aja, itu bisa membuka lapangan kerja 500.000 orang. Jadi jangan main-main. Kan gini aja, kalau misalkan nazir kita tuh bagus, berkembang, kan pasti merekrut tenaga kerja baru. Ya. Sehingga berkembang terus nanti ekonomi. Ya. Baik, demikian. Nanti bagi yang ingin melihat lebih lanjut, silakan buka website saya. Ya. Pemikiran-pemikiran saya tentang wakaf ada di www.henrytanjung.com ya. Saya tutup dengan sebuah pantun, daun selasih tumbuh di batu, terima kasih dan thank you. Kembalikan ke Mbak Isna. Baik, terima kasih Ustadz Henry Tanjung. Masya Allah ya Bapak Ibu, ternyata masih banyak sekali PR yang harus dikerjakan, yang harus dipelajari sebelum diaplikasikan tentunya dalam lembaga kita terkait dengan tata kelola nazir wakaf ini. Nah, materi malam hari ini akan lebih mengena bagi kita semua ketika memang kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya bisa dengan dua cara. Yang pertama bisa melalui chat Zoom, bisa menuliskan pertanyaannya. Yang kedua, Bapak Ibu bisa langsung raise hand, kemudian bertanya secara langsung kepada Ustadz Henry Tanjung pada kesempatan malam hari ini. Kami persilahkan Bapak Ibu. Di chat sudah ada belum pertanyaan? Belum ada Ustadz, sebentar. Dan untuk presensi, silakan Bapak Ibu sudah ada di chat Zoom ya, di Google Form. Bapak Ibu bisa langsung klik kemudian mengisi presensinya. Tadi ada yang raise hand, kalau ada yang mau. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadang, Pak Dadang. Ya, Ustaz. Begini, Ustaz, mau informasi lebih lanjut kaitan wakaf. Kebetulan kita yayasan itu punya tanah yang di atasnya dibuat produktif untuk agro. Nah, kemudian si agro itu sendiri di bawah koperasi kan seperti itu. Karena kan yayasan tidak boleh berusaha kan seperti itu kalau lihat undang-undang yayasan seperti itu. Nah, maksud kita itu pengen informasi lebih jauh lagi itu mekanisme yayasan mewakafkan produktif kepada koperasi itu seperti apa? Karena kebetulan saya sendiri juga kan sudah ikut sertifikasi wakaf di beberapa waktu yang lalu. Seperti itu, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Ini Pak Dadang ini pasti dari Jawa Barat ya? Ya, saya dari Kota Sukabumi, Ustadz. Kota Sukabumi. Ya. Kalau nggak Dadang, Dudung ya. Kalau nggak Diding. Ya, betul, Ustadz. Kalau nggak Diding, Gedeng. Nah, gitu kan. Ustadz tahu aja nih. Ya, koperasinya syariah bukan? Iya, betul. Nah, kalau koperasi syariah itu kan boleh mengelola wakaf sebenarnya. Ya. Boleh mengelola wakaf. Jadi yayasan bikin aja kerjasama dengan koperasi. Iya. Iya, jadi yayasan tanahnya, koperasi modalnya gitu. Pakai musyarakah nggak apa-apa. Gitu. Ya. Jadi silahkan aja dibuat itunya, draft akadnya ya. Musyarakah atau mudharabah. Kalau yayasan kemudian hanya sleeping partner ya mudharabah.
Kalau yayasan juga ikut campur ya musyarakah gitu kan. Gitu aja. Iya, iya. Gitu Pak Dadang, Superman. Wah, Superman. Siap, Ustaz. Enggak, maksudnya jadi wakifnya yayasan barangkali seperti itu ya. Lebih ininya, Ustaz. Nazir dong yayasan, kok wakif? Ya, maksudnya kan yayasan yang punya lahan tuh. Maksudnya mau diinikan ke koperasi seperti itu. Iya, koperasi kan mengembangkan, Ya, ngelola kan. ya, Yang punya tanah kan yayasan. betul. Ya udah, buat akadnya, buat perjanjian, akad mudharabah atau akad musyarakah gitu. Iya, 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 iya. Oke. Kan ada pendampingan nanti dari BWI barangkali, Ustaz. Biasanya kalau model seperti itu langsung dari Kementerian Agama pendampingannya. Oh, iya. Ya. Siap. Oke. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Safrizal dari Jambi. Baik, terima kasih, Krisna. Langsung saja. Ini Saprijal apa Sapriyal nih? Saprijal, Ustaz. Iya. Nah, terima kasih, Ustaz. Langsung saja ya, Ustaz ya. Ya. Mau nanya tentang materi tadi, Ustaz. Tentang hasil survei terhadap 16 nazir. Ya. 16 nazir tersebut lembaga ya, Ustaz? Lembaga semua ya, lembaga besar ya. Nah, ingin saya tanyakan poin 1, Ustaz, tentang Good Nazir Governance itu memiliki kebijakan atau SOP sumber dana bagi hak nazir. Ya. Nah, mungkin bisa lebih detail itu maksudnya gimana, Ustadz? Jelasannya. Terima kasih. Ya, jadi maksudnya ada SOP untuk fundraising misalnya, ya. Nah, sumber dananya dari mana, apa yang tidak boleh, ya kan? Yayasan kan tidak boleh menerima uang hasil money laundry misalnya, ya kan? Ya. Uang hasil judi misalnya kan. Nah, seperti itu harus ada SOP-nya, seperti apa kita mendeteksinya ya. Karena kalau itu kemudian kita terima, nanti kena itu. Kena, apalagi kalau sudah Densus turun, waduh repot banget itu. Ya, jangan sampai lah gitu. Itu, jadi kita harus apa sebenarnya, hati-hati sebenarnya. Jadi kalau orang mau berwakaf tanya, ini hartanya dari mana? Gak apa-apa. Ya, jangan malu-malu. Uang kayaknya nggak apa-apa. Jelaskan kepada dia, kita ingin Bu, kita ingin Pak, supaya kita jelas, supaya kita yakin. Ya. Kami tidak suuzon, kami hanya ingin mengkonfirmasi ya harta ini dari mana. Ya, sehingga kalau harta itu yang baik, insya Allah kita pun nazir juga diberikan jalan keluar kan dalam pengolahannya. So, kalau enggak itu berat loh mengelola wakaf itu. Bayangkan kalau ada orang kasih wakaf 1 hektar untuk apa pesantren, kita nggak bisa fundraising dana kan 1 hektar itu 5 tahun ya gitu-gitu aja. Akhirnya yang berwakaf kecewa, lalu dia kirim surat kepada BWI ganti nazir itu kan. Itu yang bikin persoalan banyak itu sebenarnya. Sengketa antara nazir dengan wakif. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Safrizal. Selanjutnya ada ini Pak Mustain Hakim ini dari BWI Banyuwangi beliau. Silakan Ustaz. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz ini terkenal ini Ustaz Mustain Hakim. Gimana terkenal dari mana Ustaz? Saya yang kenal. Saya yang lebih kenal jenengan. Ada 3 hal, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Ya. Pertanyaannya singkat, jawabannya singkat Ustaz. Yang pertama,
terkait nadir wakaf uang. Kalau nggak bisa jawab, jangan marah ya. Itu aja. Nanti itu. Kami kan di Banyuwangi wakil ketua Badan Wakaf. Ya. Sudah ngumpul, bisa alhamdulillah bisa di tengah-tengah sering nangani konflik, kita mengumpulkan wakaf uang sudah dapat 85 juta. Alhamdulillah. Waktu Profesor No sama Sekjen ke Banyuwangi, itu saya tanyakan terkait dengan masalah kita jadi nadir wakaf uang, tapi belum tersertifikasi, Ustadz. Menurut kita, berdasarkan yang jenengan sampaikan tadi di pasal 11, itu ini posisinya badan wakaf. Hanya dengan sendirinya gitu loh. Merasa percaya diri, tahu-tahu ngelola. Ternyata harus ikut aturan tersertifikasi. Mohon penjelasan terkait dengan ini, Ustaz. Yang kedua, yang sering kita jumpai wakif sekaligus nadir. Mohon penjelasannya. Yang ketiga, pasal 12 tadi terkait menerima imbalan dari hasil bersih maksimal 10%, itu apa? Dalil syar'inya dari mana, Ustadz? 10%-nya itu. Kenapa kok nggak 20% gitu? Terima kasih. Itu pertanyaan Ustadz itu. Kalau Ustadz nanya begitu, mana dalilnya kan? Ya. Dalilnya hadis riwayat Muslim. Ya. Di mana nazar itu la junaha, ya. Tidak mengapa bagi para nazir itu untuk mengambil ya bagian daripada hasil wakaf itu. Nah, pertanyaannya, kenapa enggak 20%? Ya kita rubah aja undang-undangnya. Ya. Hadisnya nggak ada bilang 10% soalnya. Ya. Ya. Hadisnya mengatakan tidak mengapa nazir mengambil seperlunya untuk keperluannya, untuk menjamu untuk dijelaskan dalam hadis itu bahkan boleh untuk menjamu tamunya. Ya. Jadi artinya kan bisa diambil dari harta itu. Nah, cuman memang betul ya, 10% ini memang kecil sekali ya untuk nazir itu ya, karena kan bukan zakat. Kalau zakat kan langsung diambil dari gelondongannya kan. Misalnya zakat terkumpul 1 miliar, langsung diambil itu 2,5%. Ya. 25 juta ya langsung diambil kan. Nah, tapi kalau wakaf kan enggak, wakaf 1 miliar diputar dulu, ya kan, diusahain dulu. Hasilnya berapa misalnya? Misalnya 1 miliar katakan 10%, hasilnya 100 juta. Nah kita hanya boleh ngambil 10%-nya. Berarti 10 juta kan, kecil daripada wakaf. Ya. Nah makanya di beberapa negara ya, salah satunya misalnya saya sebut aja di Afrika Selatan yang salah satu menjadi tim di dalam penyusunan wakaf core principle itu di sana itu mereka ngambil hasil bersihnya itu 25% dari hasil bersih. Kita kan masih 10%. Nah maka itu di dalam tata kelola tadi, WCP tadi, kita buka ruang ya bagi nazir untuk menggunakan dana infak sedekah apabila tidak mencukupi gitu loh yang 10% tadi. Nah, terus wakif sekaligus nazir itu gimana ceritanya? Itu kan biasanya saya misalnya selaku pribadi, saya punya aset, katakan tanah 1 hektar. Lalu saya wakafkan kepada yayasan Sahabat Subuh misalnya. Sementara di Sahabat Subuh itu saya ketua pembina. Berarti kan saya berwakaf untuk saya kira-kira gitu.
Saya wakif juga sekaligus saya nazir karena saya berikan nazirnya ke yayasan. Yayasan itu saya pengurus. Nah, itu bisa-bisa saja. Ya. Nah, kenapa saya lebih memilih untuk mewakafkannya kepada yayasan? Karena saya yakin kalau yayasan ini apabila dikelola dengan baik, umurnya panjang. Ya kan? Pengurus yayasan meninggal, diganti. Ya kan? Sehingga terus-menerus dia berkelanjutan. Jadi gini ya, kawan-kawan ya. Berpikir wakaf ini itu untungnya dua. Pertama, kita akan berpikir besar. Kita nggak pernah berpikir kecil, berpikirnya besar. Ya. Kita akan beli pesawat terbang dari wakaf. Kita akan bangun lapangan terbang dari wakaf. Kita akan bangun 1000 rumah sakit dari wakaf. Besar itu visi kita. Yang kedua, panjang. Ya, orang berpikir wakaf itu tidak berpikir 5-10 tahun. Ya. Orang berpikir wakaf itu 100.000 tahun. Gitu. Ya. Nah, makanya perlu ya masing-masing yayasan itu membuat kaderisasi di kader. Ya. Jadi kalau saya sudah tua, nanti ini yang jadi pengganti saya. Ya. Kalau saya meninggal, ini yang gantikan. Ya, jadi itu boleh saja wakif menjadi nazir. Ya. Nah, yang pertama tadi, kok BWI itu harus ikut aturan sertifikasi? Karena ini wakaf uang ya. Wakaf uang ini memang nanti dalam sertifikasi itu ada khususnya di dalam skema pengelolaannya. Itu ada yang khusus, takhasus ya, dalam wakaf uang itu. Ya. Makanya kita harus berikan ya BWI walaupun dia sudah mengurus wakaf di tempatnya masing-masing, di perwakilannya masing-masing, tetap mendapatkan aturan sertifikasi itu semata-mata supaya pengelolaannya itu bagus gitu, ya. Punya ilmu gitu. Nggak ada sebenarnya niat untuk memperlambat, mempersulit, nggak ada. Ya. Saya pernah ketika itu mewawancara calon nazir ya. Lalu ketika diwawancara dari mereka belum ada yang bersertifikasi nazir. Lalu dibilang, insya Allah Ustaz kita siap. Ya, saya pikir dia kirim 2 orang untuk ikut sertifikasi. Ternyata dia kirim 5 orang. Gitu. Ya, serius banget ya gitu. Nah, dalam pikiran dia betul juga gimana kita mengelola wakaf kalau kita nggak ngerti ilmunya. Ya. Itu. Jadi itulah alasannya makanya kemudian walaupun dia BWI perwakilan, tetap kita minta untuk ikut sertifikasi. Itu Ustadz Musta'in Hakim, Masya Allah. Ini masih anak muda ini harus jadi pejuang wakaf ini. Amin, amin. Minta ilmu. Amin. Banyuwangi ya Ustadz ya? Oke. Nah itu yang belum. Bisa ketemu Ustadz. Itu kota yang belum saya kunjungin itu. Nah. Benar itu. Gimana kalau sertifikasinya di Banyuwangi? Boleh kita buat nanti. Antum nanti jadi ketua penyelenggaranya nanti di Banyuwangi. Siap. Terima kasih Ustadz Musta'in dari Banyuwangi. Insya Allah besok ketemu di Jakarta tanggal 25 September Ustadz. Baik, selanjutnya ada Ustadz Zulfikar. Silakan Ustadz Zulfikar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Tad mau tanya terkait wakaf uang Tad. Ya. Terkait lebih ke penelitian sih Tad. Jadi kan saya itu kemarin 2020 meneliti tentang wakaf uang di BMT.
Nah, itu ada satu data yang dirasa masih kurang, data terkait data dukung. Ya. Sebenarnya berapa jumlah wakaf uang yang ada di BMT selama ini itu. Nah, itu kemarin saya udah coba hubungi lewat websitenya BWI, ngisi link macam-macam. Sampai sekarang belum ada tanggapan apa-apa itu tadi. Iya. Mau tahu kenapa? Boleh tadi. Karena BMT-nya nggak ngelaporin. Oh. Nah, jelas kan? Padahal mereka jadi nazir wakaf enggak? Iya, maka itu. Maka itu sekarang kita kirimin SP semua. Surat peringatan. Tapi masih SP1 sih. Ya, tapi nanti kalau nggak mereka ini, kita kirim SP2. Ya. Itu. Zulfikar. Zulfikar. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ustadz Juheni dari Al-Multazam Kuningan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz, di Al-Multazam sudah ada yang lulus sertifikasi Nazir Wakaf 1 ya kemarin. Tapi kita belum dibentuk kepengurusan Nazir ya. Namun alhamdulillah dari masyarakat sudah ada trust kepada kita ya, Tahadus bin Ni'mah ini. Awalnya kita selama ini mengelola itu ya, zakat, infak dan sedekah gitu kan. Yeah. Nah, namun ada yang merambah kepada wakafnya. Ya alhamdulillah saat ini kita belajar untuk nazir wakaf, khususnya wakaf uang. Nah, alhamdulillah untuk di Al-Multazam kita dari lembaga diserahin untuk pengelolaan koperasi secara mandiri yang anggotanya seluruh pegawai gitu ya. Okay. Dan teman-teman di koperasi berazam bahwa dari 25% penghasilan koperasi itu akan diwakafkan gitu, 25%. Yeah. Harapannya nanti akan membangun sebuah koperasi sendiri yang 100% dari wakaf. Yeah. Mohon doanya dan dukungannya semuanya. Gitu. Amin. Itu harus. Kemudian apakah kami di dalam saat ini gitu ya menerima uang wakaf walaupun baru 1 orang dan dari koperasi itu sudah terlambat atau masih bisa dimaklumi untuk masuk kepada nazir wakaf gitu, atau statusnya yang kami terima itu bagaimana gitu, apakah sah secara hukum gitu ya atau secara akad gitu ya, seperti itu satu. Kemudian yang kedua untuk menuju nazir government. Sebentar. Itu ya? Kalau koperasi mau berwakaf itu harus ada keputusannya dalam rapat anggota tahunan itu. Oh iya. Kalau enggak, gitu ya. Kalau enggak bisa itu. Ya. Sebab itu koperasi itu kepemilikannya itu anggota yang memiliki. Ya. Jadi itu harus diputuskan di rapat anggota tahunan. Oh iya. Dan harus mendapatkan persetujuan dari dewan pengawas. Nah, ya. Yeah. Itu tidak sembarangan kalau lembaga mau berwakaf. Oke, gitu ya. Oke, ya. Terus. Nah, lanjut Ustaz, mungkin yang tadi pertanyaannya. Ini kan akadnya ijtihadi dari pengurus ya. Dari pengurus itu saking semangat untuk fastabaqil khairat di dalam wakaf ini. Akadnya sudah dikasihkan, sudah disampaikan, cuman kata saya memang tadi proseduralnya harus
ada keputusan dari RAT karena ini adalah milik anggota gitu ya. Iya, betul. Nah, berarti yang sudah itu kita alihkan jadi sodakoh aja untuk sementara gitu atau gimana, Ustaz? Betul, sodakoh aja. Sodakoh aja, Ustaz. Sodakoh aja. Oke, Ustaz. Syukran, Ustaz. Yang kedua mungkin, Ustaz, tadi di dalam nazir government ada 3 manajemen yang harus dikuasai oleh seorang nazir. Ya. Manajemen resiko, audit, dan bisnis, Ustaz ya, kalau nggak salah ya. Iya. Nah, selain keterlibatan dari BWI di dalam menuju good government nazir ini, apakah di dalam prakteknya dalam lapangan perlu kita menghadirkan audit publik itu di dalam menjaga keabsahan dan kepercayaan masyarakat tentunya terhadap lembaga kita, gitu, Ustaz. Sangat perlu karena laporan yang kita terima itu sudah harus diaudit oleh akuntan publik. Oh, gitu ya. Ya, kalau enggak kita kembalikan. Ya, bisa aja dikarang-karang sendiri kan laporan. Iya, iya. Jadi harus akuntan publik ya. Oke. Oke, syukran, Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Ustadz Juweni. Selanjutnya, nah ini Ustadz ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat Zoom. Saya bacakan yang pertama dari Ustadz. Pertanyaan adalah, Ustadz, kalau yayasan sudah berizin sebagai UPZ, bolehkah mengurus perizinan juga sebagai nazir lembaga dan memfungsikannya keduanya? Mohon pandangannya dari sisi WCP seperti apa baiknya, Ustadz? Boleh. Boleh yayasan mengelola zakat di saat yang sama mengelola wakaf, tapi kepengurusannya dipisahkan, ya. Jangan dia lagi gitu loh. Jadi nanti lu lagi gitu, jangan, ya. Jadi yang pengurusan zakat sih ini ketuanya, pengurusan wakaf sih ini ketuanya. Di atasnya ketua yayasan boleh. Ya. Pokoknya dipisahkan itunya, manajemennya ya, meskipun di bawah yayasan yang sama. Boleh ya, silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya dari Pak Agus Fatoni. Dalam hal wakaf tanah, apa hubungan antara KUA yang mengeluarkan AIW dengan BWI yang mengeluarkan izin atau legalitas, serta BPN yang mengeluarkan sertifikat wakaf, Ustadz? Ya, hubungannya baik-baik saja. Kan pertanyaannya apa hubungannya? Jadi jawabannya hubungannya baik-baik saja. Jadi KUA, Kantor Urusan Agama itu mencatat, ya, mencatat. Kenapa? Data itu masing-masing kan di kecamatan, ya. Wakaf itu kan mulai dari kecamatan. Nah, nanti di data itu, data kabupaten berapa jumlahnya, provinsi jumlahnya berapa sampai pusat. Nah, itu adanya di Kementerian Agama. BWI fungsinya sebenarnya mirip seperti OJK-nya perbankan. Ya, kalau bank, siapa yang ngawasin? OJK. Nazir, siapa yang ngawasin? BWI. Nah, gitu kira-kira. Makanya BWI itu bisa memberhentikan nazir. Wah, itu banyak yang perang-perang tuh. Ya, ketika BWI memberhentikan nazir itu. Ya. Nah, kalau KUA nggak bisa dia berhenti nazir. Ya, ketika memberhentikan nazir, dia minta surat dari BWI. Mana suratnya? Kita bisa ini ganti akta ikrar ini dengan nazir yang lain, tapi surat dari BWI-nya mana? Ya. Terus dengan Menteri BPN itu dari KUA, udah ada akta ikrar dari KUA, bawalah ini ke BPN. Pak, kami ingin tanah kami ini sertifikatnya bukan SHM, ya, bukan HGB, tapi sertifikatnya tertulis wakaf. Nah, urusannya ke BPN. Begitu, ya. Baik, yang lain silakan.
Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada Pak Yustiawan. Silakan Pak, langsung. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya insya Allah minggu atau tanggal ini ikut di pelatihan sertifikasi Nazir. Ya. Saya mewakili organisasi Nahdlatul Wathon. Ya. Dalam organisasi Nahdlatul Wathon ini setara dengan NU lah. Itu ada badan otonomnya, yaitu Lazah Nahdlatul Wathon, Lembaga Amal Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf Hibah Nahdlatul Wathon. Ya. Di dalam memperoleh sertifikasi ini, apakah atas nama lembaga organisasi atau atas nama lazahnya? Satu. Kemudian yang kedua, seperti yang Pak Tatang pertama tadi, bahwa kalau dari yayasan itu tidak boleh dalam undang-undangnya mengelola bisnis. Ya. Kemudian ini kan ada tiga nazir yang diperbolehkan, yaitu perorangan, organisasi, badan hukum. Sementara wakaf itu adalah salah satunya di antaranya adalah berbisnis untuk mengembangkan harta wakaf itu. Bagaimana tidak kontradiksi dengan undang-undang yang ada. Mungkin itu saja dulu, Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yayasan tidak boleh berbisnis. Memang betul dalam konteks yayasan itu kan lembaga sosial, ya. Dia tidak lembaga komersial. Jadi sebenarnya maksudnya yayasan tidak boleh berbisnis itu, yayasan itu tidak menjadi lembaga komersial, dia tetap lembaga sosial. Tapi kan dia harus untung kan. Makanya istilah kita pun dalam membisniskan wakaf itu kita sebutnya dengan wakaf produktif. Jadi supaya bagaimana wakaf itu berkembang gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita tarik benang merah itu nggak ada yang kontradiktif sebenarnya. Ya, mengelola wakaf ini kan bukan kemudian untungnya untuk ketua, untungnya untuk ketua yayasan, kan bukan. Ya, jadi tetap aja dia bukan lembaga bisnis, gitu jawaban saya. Yang pertama, Ustaz. Yang pertama apa tadi? Organisasi atau atas nama NW-nya atau lazahnya? Oh, ya. Ya, ini ya, kenapa? Dalam melengkapi berkas-berkas itu kan ada itu tanda tangannya nanti dari lazah atau dari organisasinya. Ya. Ya, memang ini masih belum standar lah. Artinya ketika kemarin tuh gini, Muhammadiyah Jogja mengajukan jadi nazir wakaf, gitu kan. Loh, kenapa tidak Muhammadiyah Pusat kan gitu ya? Kenapa Muhammadiyah Jogja gitu? Nah, jadi ya sudah, karena yang mengajukan Muhammadiyah Jogja ya kita proses, yang kita proses Muhammadiyah Jogja. Lantas yang lainnya juga mikir kan, loh. Jadi kami juga sama dong, harus mengajukan juga. Nah, sebenarnya begini, ketika kontrol keuangan itu ada di satu organisasi, cukup dia saja sebenarnya. Nah, tapi ketika misalnya kontrol keuangan itu ada masing-masing terdistribusi, maka masing-masing ya harus mengajukan juga gitu. Itu kira-kira yang lebih pas. Itu ya. Berarti nanti yang akan bertanda tangan dalam proses pengajuan ini nanti ya. Ya. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Yustiawan dari NTB. Ini ada Pak Lenovo ya. Mungkin belum ada namanya. Silakan Ustadz. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Ya. Kenalkan Ustadz ya.
Nama saya Mulyadi nih dari Cirebon. Oh, Cirebon. Iya. Alhamdulillah ini baru pertama ikuti ya. Tadi juga paling pertengahan kayaknya, jadi masih ini ya belum nyambung lah itu. Cuman ada sedikit pertanyaan saya berkenaan dengan pengalaman lembaga yang saya kelola ya, yayasan. Itu tentang proses bagaimana bikin sertifikat wakaf. Karena ada pengalaman kemarin ya, ternyata sampai berapa tahun lah gitu ya, karena ada petugas yang katanya udah lagi diproses kan gitu kan, nanti ada panggilan katanya. Ternyata sampai beberapa tahun ya itu ya, sampai saya cek ke kantor Kemenag Kabupaten Cirebon, ternyata di sana belum ada pengajuan gitu kan. Nah, jadi saya cek lagi kan sampai ke KUA katanya, coba ke KUA kan. Ternyata di KUA juga belum ada gitu kan pengajuan dari saya. Nah, jadi singkatnya itu aja pertanyaannya, bagaimana sebenarnya proses sekarang itu untuk bikin sertifikat wakaf. Itu aja tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu kenapa nggak jadi-jadi? Karena nggak diurus sama dia. Ya nggak jadi-jadi. Oke, bagaimana mengurus sertifikat wakaf itu? Nah, kalau misalkan Pak Mulyadi dikasih orang wakaf tanah, terus kan minta surat-suratnya ya, minta surat-suratnya, lalu bawalah surat-surat itu ke kantor urusan agama, KUA. Bilang, saya mau mencatatkan ini dalam akta ikrar wakaf, namanya AIW, akta ikrar wakaf ya, karena wakaf itu harus diikrarkan, sama kayak orang nikah mesti diikrarkan ya. Saya menerima nikahnya dan bla 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 ya. Nah, jadi itu harus diwakafkan. Harus diikrarkan. Nah, akta ikrar wakaf itu yang buat kantor urusan agama. Apa yang ada di situ? Siapa wakifnya, siapa nazirnya, luas tanahnya berapa, batas mana. Nanti ada 2 orang saksi di situ. Selesai dari KUA, keluar suratnya, lalu bawalah surat ini ke BPN, ya, Badan Pertahanan Negara. Ya. Pertahanan nama pertanahan. Pertanahan, Ustadz. Badan Pertanahan. Ya, itu sama dengan orang baca Pancasila. 1, kehutanan yang Maha Esa katanya. Kehutanan, ketuhanan, kehutanan. Ya, oke. Jadi tadi sampai di mana tadi? Sampai di BPN ya. Nah, BPN, nanti BPN yang mengeluarkan surat. Nanti kalau surat wakafnya, sertifikatnya sudah wakaf, berarti itu bukan lagi hak milik, bukan lagi SHM ya, bukan lagi SHGB, tapi sertifikat wakaf. Nah, gitu Pak Mulyadi ya. Ya. Nanti kalau mau ngurus-ngurus itu minta bantuan Mas Eko aja tuh ngurusnya ya. Mas Eko yang mana? Nah, yang mana Mas Eko? Jadi yang ketawa itu loh, yang ketawa itu. Ketawa itu. Yang ganteng itu loh, yang pakai kacamata itu. Itu orang itu. Itu orang itu. Oh. Dari Ya Cirebon kan? juga dah. Dari Cirebon ya, Mas Eko? Dari Jogja, Ustaz. Oh gitu. Nanti mesti akan diinfo-info sama admin. Ya, makasih. Terus masalah biayanya itu kena berapa biasanya, Bos? Nah, kalau itu jangan tanya di sini ya. Tanya di sana.
Ya, barangkali ada bocoran kan kalau untuk pengurusan wakaf itu gratis misalkan. Nanti dijawab Mas Eko aja itu, Pak. Ya. Ya udah, Oke, makasih. terus, lanjut, yang lain. Kita sampai jam berapa nih ya? Masih di mute, Mbak Isna. Oh iya. Sampai jam berapa kita nih? Kita selesaikan pertanyaan yang ada di chat Zoom ya Ustadz ya. Ya, saya belum makan soalnya. Oh, baik Ustadz. Tadi pulang Isya langsung ini. Iya. Ini masih ada 3 pertanyaan yang ada di chat Zoom. Setelah ini kita akan mencukupkan forum kita pada kesempatan malam hari ini ya, Bapak Ibu. Meskipun sebenarnya mungkin masih banyak ya pertanyaannya. Yang pertama adalah dari Ustadz Anwari. Ya, sahabat Sehat Dermawan sudah wawancara dengan BWI pada 26 Agustus. Sertifikat Nazir Wakaf Uangnya keluar kapan? Dan alhamdulillah sudah dibalas langsung ya oleh ini Mas Raji. Insya Allah sedang proses Pak Anwari. Mudah-mudahan sebentar lagi sudah keluar. Dan pertanyaan berikutnya dari Bapak Arif Purbadi dari Jogja. Kalau sebuah masjid mengajak jamaah untuk wakaf melalui uang untuk pengadaan karpet, kalau belum ada izin dari BWI, apakah sah wakafnya, Ustadz? Sah, itu sah. Kalau beli karpet mas sah. Alhamdulillah sudah sah ya Pak Arif Purbadi, tapi harus segera mengurus ininya ini legalitasnya. Nanti kalau program-program yang lainnya. Selanjutnya dari Pak Dedi Utama dari Al-Fikri Riau. Beliau bertanya, jika ada yang mewakafkan sepeda motor, di kemudian hari motor yang diwakafkan rusak berat, apakah nazir boleh menjual dan mengganti baru, apa memperbaiki motor tersebut sampai baik kembali, Ustadz? Ganti baru lah. Jadi sebenarnya yang salah yang menerima. Kalau orang mau wakafin sepeda motor jangan mau terima, ya sedekah aja bilang, jangan wakaf. Ya, kalau wakaf nanti dia harus terus-terusan ada, kalau dia rusak nanti beli baru. Ya, kecuali kalau sepeda motornya dibuat ojek kan ada hasilnya bisa ditabungin kan. Nanti setelah 5 tahun beli motor baru dari tabungan bisa. Tapi kalau misalkan untuk hari-hari pakai infak aja, sedekah aja gitu, jangan pakai wakaf gitu. Ini juga mengedukasi juga kepada orang yang berwakaf. Ya, jadi jangan semua wakaf. Kan ada infak, ada sedekah, ada zakat, ya, ada hibah, ada hadiah, banyak loh itu. Ya, nanti kita belajar deh khusus itu. Ya, apa beda hadiah sama hibah? Apa beda hibah sama wakaf? Apa beda wakaf dengan zakat? Apa beda zakat dengan macam-macam? Ya. Terus apa lagi? Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya dari Ibu Fatmawati. Bertanya Ustadz, sebidang tanah, aduh ini kok susah, Eigendom Verbonding yang telah ditebus melalui wali kota yang ingin diwakafkan, apa boleh dibuatkan AIW-nya langsung atau harus ada dulu SHM-nya, baru diterbitkan AIW. Mohon petunjuknya Ustadz. Ini apa ini maksudnya? Eigendom Verbonding ini? Bayar pajak aja Pak Henry, baru bayar pajak. Baru bayar pajak? Ya. Tapi sudah ditebus oleh wali kota katanya. Jadi kayak surat keterangan, kayak SPT pajak aja Pak. Jadi memang ada yang tanah itu bayar pajak saja, tapi sudah tercatat di buku desa kayak gitu atau kelurahan. Terus ingin diwakafkan, apa boleh? Itu sebenarnya tanahnya punya siapa kalau cuma bayar pajak doang? Dibuatkan AIW-nya langsung atau harus ada SHM-nya dulu, baru diterbitkan AIW. Mohon intinya. Jadi SHM-nya dulu baru AIW.
langsung AW aja. Langsung ke KU aja nanti urusan sertifikat itu ada di BPN. Nanti biar orang BPN yang langsung mengindukan ke sertifikat wakafnya, ya. Langsung aja, boleh itu langsung aja ke KUA, ya. Baik, terus. Baik, terima kasih Ustadz. Sudah habis pertanyaannya. Alhamdulillah, ini sudah sudah sesuai dengan ini agak molor sih waktunya Ustadz nih, tapi alhamdulillah terima kasih sekali. Materi malam hari ini luar biasa, banyak sekali ilmu pencerahan yang kemudian kita dapatkan dari beliau. Sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan ya closing statement dari Ustadz Hendri Tanjung. Kepada Ustadz Hendri Tanjung kami persilakan. Ya, jadi ini judulnya legalitas nazir ya. Ya, nggak enak banget kalau jadi ilegal itu ya. Apapun yang ilegal itu nggak enak. Ya, oleh karena itu ya kita harus jadi nazir yang legal. Gimana caranya? Ya daftarlah ke Badan Wakaf Indonesia. Kita untung pasti. Kenapa? Dibina oleh BWI, ya, diberikan pengetahuan, ya, diperhatikan macam-macam lah, ya. Jadi oleh karena itu bagi teman-teman nazir ya silakan ya mendaftar ke Badan Wakaf Indonesia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Hendri Tanjung terkait dengan closing statement-nya tadi. Jadi lembaga ketika belum punya legal itu tidak enak sekali, Bapak Ibu ya, karena itu masih ilegal. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya dari Wakaf Mulia Institute menginformasikan, insya Allah terkait dengan syarat salah satu menjadi nazir wakaf BWI terdaftar adalah minimal 2 orang dari lembaganya mempunyai sertifikat sebagai nazir wakaf uang yang tersertifikasi dari Badan Wakaf Indonesia. Nah, oleh karena itu dari Wakaf Mulia Institute memfasilitasi bagi Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini ataupun yang belum hadir. Nah, kita ada pelatihan dan sertifikasi kompetensi nazir wakaf pada bulan September ini yang akan dilaksanakan tanggal 21 dan 22 September. Untuk pelatihannya, kemudian juga asesmennya offline pada hari Ahad 25 September 2022 pukul 8 sampai 17. Insya Allah Bapak Ibu dengan mengikuti pelatihan dan sertifikasi ini, syarat yang ke-7 dari lembaga Bapak Ibu untuk terdaftar sebagai nazir wakaf di BWI akan terpenuhi. Dan salah satu manfaat dari ketika Bapak Ibu mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi nazir wakaf melalui Wakaf Mulia Institute, insya Allah Wakaf Mulia Institute akan melakukan pendampingan bagi lembaga Bapak Ibu sampai mendapatkan sertifikat sebagai nazir wakaf Badan Wakaf Indonesia. Terima kasih kepada Ustadz Hendri Tanjung atas waktunya dan ilmunya juga kepada kami semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dan juga saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, Ustadz dan Ustadzah semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Pastikan ya Bapak Ibu untuk presensi di chat Zoom. Nah, karena ini merupakan bagian dari SOP ya dari seminar kita, yaitu mengisi presensi agar Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan materi pada kesempatan malam hari ini, dan juga nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan update-update acara dari Wakaf Mulia Institute. Untuk link presensinya saya share lagi Bapak Ibu, ada di Google Form ya. Nah, ini untuk link presensinya, silakan Bapak Ibu bisa klik untuk kemudian masuk ke Google Form. Terima kasih. Marilah forum kita pada kesempatan malam hari ini kita tutup dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Isna, Pak Henry.